perjalanan antara jarak antara satu batang, satu cabang daun ke cabang yang lain itu 100 tahun engkau berjalan, kata Rasulullah. Besarnya sidrah. Jadi kuasa Allah memberi pahala itu kecil. Makanya Nabi menasihati, tak apa-apalah capek di dunia, engkau melangkahkan kaki menuju ke masjid, setiap langkahmu dihitung pahala oleh Allah. Syaitan mengiringi orang itu, terus dikibarkan bendera syaitan, diberi semangat sampai balik ke rumahnya. Makanya kenapa dengar orang dalam kedai kopi, kenapa orang di kedai kopi yang bicara haram, yang merencanakan haram, yang main judi macam-macam itu enggak dengar. Karena syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang adab dalam jual beli. Malam ini kita akan masuk dalam pembahasan tentang adab ketika berjalan, adab ketika berjalan. Ini maksudnya bukan adab ketika safar, karena kita sudah bahas adab ketika safar. Yang dimaksud di sini berjalan, bagaimana adab ketika kita berjalan dengan kaki, nanti bersambung dengan bagaimana berjalan dengan kenderaan. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kita satu kekuatan, yaitu berjalan. Allah ciptakan makhluknya, ada yang berjalan di atas 2 kaki, ada yang berjalan dengan 3 kaki, ada yang berjalan dengan 4 kaki, bahkan ada yang berjalan tanpa kaki, seperti ular. Semua adalah kekuasaan Allah. Jadi Allah ingin nampakkan salah satu kebesarannya, Dia mampu ciptakan makhluk, mampu berjalan dengan kehendak Allah. Namun kita selaku hamba Allah yang diberi tambahan akal dibandingkan dengan makhluk lain, tentu anugerah ini tidaklah menjadi sebuah nikmat yang tidak ada sebab. Artinya semua yang Allah berikan kepada kita selayaknya kita syukuri karena banyak sebab kemudahan yang Allah beri. Allah Subhanahu wa taala nanti ketika membalikkan dunia menjadi akhirat, Allah juga bisa membuat orang
berjalan tidak semestinya sesuai dengan amalnya. Makanya ketika turun ayat Allah tentang keadaan orang kafir, itu orang kafir nanti berjalan di akhirat dengan keadaan mukibban ala wajhihi, mereka dibalikkan kepalanya ke bawah, jadi mereka berjalan dengan menyeret wajahnya, kaki ke atas. Begitu kata Allah. Orang-orang kafir itu dibangkitkan keadaannya begitu, dihinakan oleh Allah. Lalu sahabat bertanya tentang keterangan ini. Kata sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa mungkin seseorang berjalan dengan wajah di bawah?" Artinya menyeret-nyeret muka, menyeret-nyeret wajah. Kata Rasulullah, sebagaimana Allah mampu menciptakan kita wajah di atas, kaki di bawah, begitulah mudahnya bagi Allah untuk membalikkan wajah ke bawah, kaki ke atas. Dan itu nanti akan terjadi pada orang kafir yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Jadi dari hari kebangkitan itu sudah dihinakan, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita seorang mukmin, kemampuan berjalan itu patut disyukuri dan patut tahu tentang bagaimana agar jalan pun menjadi pahala, berjalan pun bisa menjadi pahala. Oleh karena itu kitab-kitab adab tetap membahas adabul masyi, iaitu adab ketika berjalan. Jadi ini bukan safar. Kalau safar berjalan jauh kita sudah bahas, jangan tinggalkan salat walaupun harus diringankan, nanti naik kenderaan baca ini baca itu, macam-macam. Tapi ini yang dimaksud adalah bagaimana kita mengikuti Nabi dalam urusan berjalan. Baik, yang pertama, adab yang pertama yaitu an-niyah as-salihah. Ketika kita berjalan kemanapun, tanamkan niat yang lurus, ikhlas untuk mencapai ridha dan mencari pahala. Jadi kemanapun kaki ini berjalan, hendaknya buat kaki ini setiap langkah berpahala. Niat sangat menentukan. Niat yang buruk menyebabkan setiap langkah berdosa. Niat yang buruk menyebabkan setiap langkah kaki berpahala. Dan itu banyak digambarkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Salah satunya Rasulullah mengatakan dalam hadis bahawa barang siapa yang telah berwuduk dengan sempurna, dengan baik, lalu dia menuju ke masjidnya, terutama di subuh harinya, maka Allah catat setiap langkahnya 1 derajat. Setiap langkah 1 derajat. Bayangkan langkah itu sekali langkah 1 derajat naik, 2 derajat naik. Berapa langkah kita dari rumah ke masjid? Terutama di subuh hari, di saat orang tidak berjalan tapi membiarkan dirinya tertidur. Jadi langkah kaki itu berpahala. Jadi bukan sembarangan. Syaratnya dia dari rumahnya bangun, lalu kemudian berwuduk dengan baik, lalu dia menuju ke masjid, tidak ada niat lain kecuali untuk taat, maka langkah kaki dihitung pahala. Semakin jauh dari masjid semakin banyak pahala. Maka dulu di masa Rasulullah itu ada satu suku Bani Salimah yang tinggal jauh sekali dari masjid Nabi. Lalu mereka merencanakan untuk pindah ke samping masjid Nabi. Jadi ketua sukunya
sudah nanya tanah untuk dibeli tanah di samping Masjid Nabi. Dan rupanya isu bahawa tanah akan dibeli oleh suku Bani Salimah agar satu suku pindah. Jadi mereka, orang Arab dulu itu kalau pindah-pindah tak ada masalah, karena memang hidupnya berpindah-pindah. Buat kemah, nanti pindah lagi satu rombongan. Kita yang hari ini memasalah, pindah rumah le masalah. Orang dulu biasa pindah rumah. Jadi Bani Salimah ketika ingin beli itu ketahuan rencana itu oleh Nabi SAW. Lalu Rasulullah memanggil kepala sukunya dan bertanya, sami'tu annakum turiduna an tantaqilu ila qurbil masjid. Aku mendengar kalian ingin pindah ke samping masjid, ingin beli tanah lalu semuanya pindah ke samping masjid. Bani Salimah mengatakan, benar ya Rasulullah, begitu rencana kami. Di situ Rasulullah kemudian mengatakan, jangan pindah, tetaplah tempat kalian. Tetaplah di tempat kalian, jangan pindah ke samping masjid. Jadi kan Bani Salimah ini agak tentu heran. Dan Rasulullah melanjutkan, karena setiap langkah kalian menuju ke masjid dihitung pahala. Kalian adalah termasuk orang yang paling jauh dari masjid. Ketika kalian menuju ke masjid, satu langkah kaki kalian dicatat pahala. Itu langsung Rasulullah merekomendasi langkah-langkah kaki. Dan tentu Rasulullah melihat bagaimana penghargaan dari Allah menyuruh malaikat mencatatnya. Kita mungkin agak ragu-ragu karena kita tidak melihat kebesaran Allah langsung yang gaib. Rasulullah sudah banyak lihat yang gaib. Isra Mi'raj beliau sudah lihat keindahan surga, kedahsyatan neraka. Maka Rasulullah ketika mengabarkan pahala langkah-langkah itu kecil sekali bagi Rasulullah, bagi Allah untuk memberikannya dibanding yang sudah dilihat oleh Rasulullah, keindahan surga. Rasulullah sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Sidrah Muntaha itu batasan akhir yang bisa ditembus oleh manusia. Tidak bisa sampai ke atas sidrah. Di atas sidrah itu arash, singgasana arash itu milik Allah, tidak bisa tembus. Jadi ke sidrah batasan akhir yang bisa ditembus oleh manusia. Dalam hadis Isra Mi'raj, ketika Rasulullah menggambarkan sidrah saja, Rasulullah tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Sidrah itu bentuknya pohon, di bawahnya mengalir dua aliran sungai besar. Yang satu mengalir ke dunia, kemudian bercabang ke Nil dan Efrat, kata Rasulullah, dan yang ke satu lagi mengalir ke sungai di surga. Jadi jumlahnya semua ada 4 mata air yang keluar dari sidrah. Satu daun sidr itu, satu daun yang pohon itu, pohon sidrah itu, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, engkau bisa menambatkan 100 kenderaanmu. 100 kenderaan bisa ditambatkan untuk parkir di bawah satu daun, di bawah satu daun, kata Rasulullah. Hari ini daun pohon apa Pak yang bisa menambatkan 100 kenderaan? Pohon beringin paling satu mobil sudah kena matahari. Ini 100 kenderaan bukan satu pohon, satu daun, kata Rasulullah. Sedangkan itu bisa miliaran daun. Perjalanan antara jarak antara satu batang, satu cabang daun ke cabang yang lain, itu 100 tahun engkau berjalan, kata Rasulullah. Besarnya sidrah. Jadi kuasa Allah memberi pahala itu kecil. Makanya Nabi menasihati, tak apa-apalah capek di dunia, engkau melangkahkan kaki menuju ke masjid, setiap langkahmu dihitung pahala oleh Allah, daripada engkau tinggal samping masjid. Pahala juga banyak, artinya itu satu kelebihan, tapi lebih hebat yang berjuang dari jauh masjid. Itu membuktikan langkah ini tergantung kita ni bawanya ke mana.
Maka bapak-bapak yang jauh dari masjid, nggak usah pindah. Kenapa yang pindah rumah sampai samping masjid tadi? Yang tinggal di Panggul, di puncak-puncak gunung Panggul, yang mana ni kedih? Kenapa yang pindah sampai samping masjid? Dengan turun saja, turun kan, nggak sampai ke masjid, sampai 15 minit baru sampai ke masjid. Orang lain yang tinggal sampai masjid, alhamdulillah Allah berikan kelebihan. Tapi yang lebih palo, palo itu bahasa lainnya agak kurang ajar baca. Yang lebih palo itu adalah tinggal samping masjid, hantam dah masjid. Itu yang luar biasa. Kejadian itu luar biasa. Dulu orang dari jauh masjid pingin kakinya, pingin tercatat pahala menuju ke masjid. Di samping masjid tidak pernah sampai ke masjid. Makanya iman itu mahal. Mendapatkan hidayah sehingga orang menetapkan iman, tetapnya iman itu mahal sekali. Dan enggak bisa dibeli. Itu pemberian Allah. Bersyukurlah kita yang hari ini diberi semangat untuk beribadah, bersyukur betul-betul kepada Allah, dan jangan remehkan orang lain. Jangan remehkan orang lain. Bisa jadi orang tersebut bisa lebih baik di hujung hayatnya daripada kita. Jadi ini permasalahan pertama dalam masalah melangkah, bahwa niat yang baik menyebabkan kaki yang melangkah pun berpahala. Maka pasang niat, kalau ingin melakukan, lakukanlah niat yang baik. Jadi banyak hadis itu, selain daripada hadis tadi, banyak Rasulullah mengatakan man masya, mana siapa berjalan di pagi hari, fil ghadan. Nanti ada hadis mana siapa berjalan di sore hari untuk menuntut ilmu, itu semuanya dihitung pahala. Baik, jadi ini adab pertama tentang niat yang baik kalau berjalan. Yang kedua, adab yang kedua, adamul masyi ilal haram. Kalau berjalan, janganlah engkau berjalan menuju ke tempat yang haram. Ini kebalikan dari tadi. Ini berjalan menuju ke tempat yang haram, maka setiap langkah dihitung dosa. Jejak-jejak kaki kita itu meninggalkan dosa. Rasulullah SAW menyebutkan, ketika kita keluar dari rumah, kita pasti ingin melakukan sesuatu antara dua perkara. Kalau bukan perkara halal, perkara haram. Jadi antara dosa, antara berpahala dan dosa. Nabi menyebutkan, di depan pintu rumah setiap orang itu ada dua bendera. Di barang siapa yang keluar dari rumahnya, di depan pintu rumahnya rayatani, kata Rasulullah, ada dua bendera. Bendera siapa itu? Yang pertama rayatul malak, benderanya malaikat. Yang kedua rayatul syaitan, benderanya syaitan. Jadi depan pintu rumah kita itu Pak ada dua bendera, bendera malaikat dan bendera syaitan. Ketika seseorang keluar dari rumahnya dengan niat yang baik, ingin melakukan amal-amal yang baik, kata Rasulullah, maka langsung yang terangkat adalah bendera malaikat. Jadi bendera malaikat dikibarkan. Malaikat tentu tahu ke mana tujuan kita. Kita mau pergi ke pengajian, pergi menolong anak yatim, pergi mengantarkan sedekah ke janda. Malaikat tahu dengan izin Allah, maka terangkatlah bendera malaikat, berkibar bendera malaikat, kata Rasulullah. Lalu malaikat mengiringi orang ini selama dalam perjalanannya, terus didoakan sepanjang jalan. Ya Allah ampunkan dia, ya Allah sayangilah dia. Sejauh apapun kita berjalan, ini bapak pergi umrah, itu dari depan pintu rumah, pas mau berangkat umrah itu dari depan pintu rumah bendera malaikat terangkat sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, pulang dari Jeddah, masuk lagi ke airport, masuk lagi ke rumah, kata Rasulullah, bendera itu terus berkibar sampai dia kembali ke dalam rumahnya.
sepanjang jalan dimohon ampun oleh para malaikat. Ampunkanlah dia, sayangilah dia ya Allah. Ini salah satu daripada kelebihan yang Allah beri, malaikat mendoakan kita. Dan ini banyak hadis-hadis menyebutkan ini, termasuk ada hadis lain ketika seseorang mengunjungi rumah saudaranya, ada hadis yang menyebutkan malaikat menjelma jadi manusia, jelma jadi manusia. Lalu kemudian kejadian di Bani Israel, dan orang itu tidak tahu bahawa ini malaikat yang kasih kabar Nabi. Lalu malaikat bertanya, ini sudah jadi bentuk manusia, dia hadang orang ini, sudah sampai ke kampung saudaranya, dia hadang. Lalu dia bertanya, ila aina tazhab, ke mana engkau mau pergi? Lalu dia mengatakan, ke rumah saudara aku. Lalu malaikat menanyakan, ada maslahat apa yang kau dapat dengan kunjungan ke rumah saudaramu? Nyangkah kajaknya pernah yang untung ke kah apa? Yang untung ke kamu ngapain ke rumah dia? Maksudnya dia malaikat mau pancing, kamu pergi untuk mendapatkan keuntungan atau ikhlas karena Allah? Karena kan ada orang yang pergi karena ada keinginan sesuatu yang ingin dia dapatkan, bukan karena ingin kunjung. Biasanya kan kita sukanya pergi ke rumah saudara yang kaya. Sebelum kaya enggak ada yang datang ke rumah itu. Begitu sudah jadi wali kota, cukup ramai yang datang. Dulu sebelum jadi wali kota masih miskin. Hari raya ditulis open house, enggak ada yang datang, padahal udah open. Sebelum kaya, ketika kaya enggak ditulis open house, open kero jurung. Datang sendiri, datang ke rumah rumah adun dongnya, rumah kanda, mau ke rumah kanda, mau ke rumah abang da. Itu kalau sudah kaya, itu orang-orang berjalan untuk mendapatkan keuntungan. Maka malaikat mancing, kamu datang ke rumah saudaramu itu ngapain? Mau dapat keuntungan apa? Apa untungnya bagimu? Apa jawab orang ini? Tidak ada. Aku benar-benar mengunjunginya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu disitulah malaikat berkata, anta tayyibun wa tibta mamsyak wa tabat mamsyak. Engkau orang yang baik dan baiklah setiap langkahmu. Jadi niat pergi ke tempat yang baik, diangkat bendera malaikat, dimohon-mohon oleh malaikat keampunan bagi orang yang berjalan demi kebaikan. Makanya kita keluar dari rumah, pergi ke rumah sakit, kunjung saudara, dari rumah sudah dilindungi malaikat. Maka kita enggak nampak apa. Seandainya ada Nabi ingin memberitahukan setiap waktu, mungkin capek Nabi memberitahukan. Nabi bisa lihat malaikat. Buktinya waktu kejadian dalam riwayat Sa'labah bin Abdurrahman, ketika dia meninggal dalam keadaan taubat, artinya Abdurrahman ini hanya gara-gara terlihat aurat seorang perempuan, dia malu sekali sehingga enggak berani pulang ke rumah. Lalu tertinggallah jamaahnya dan dia ternyata mengungsi di gunung-gunung. Rasulullah mengatakan, mana Abdurrahman? Jadi namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Mana Sa'labah bin Abdurrahman? Abdurrahman bin Auf yang memberitahu bahwa dia mengungsi, ya Rasulullah. Kenapa? Dia malu bertemu denganmu. Karena ketika dia suatu hari berjalan, terlihat aurat perempuan tidak sengaja. Dia malu sekali dengan dosa itu. Kata Rasulullah, jemput. Suruh jemput. Pulang sakit, dikunjung Rasulullah, diletakkan kepalanya di atas paha Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang kau inginkan? Kata Abdurrahman, kata Sa'labah, tidak ada ya Rasulullah kecuali mohon ampun dari Allah, kecuali Allah memaafkan diriku. Akhirnya Rasulullah pulang. Tidak lama datang Jibril mengatakan bahwa dia telah diampuni, padahal dosanya dosa enggak sengaja, terlihat, bukan ngintip, terlihat. Kita yang ngintip saja enggak minta-minta taubat. Jadi kemudian tidak lama setelah mendengar kabar gembira bahwa Allah telah mengampunkannya, dia berteriak kencang dan meninggal saking gembiranya. Begitu iman orang dulu. Lalu dikabarkan ke Rasulullah, Rasulullah datang mengunjungi. Nah, ketika mau mengunjungi jenazahnya Sa'labah inilah Rasulullah berjalan berinjit-injit. Rasulullah berjalannya berinjit-injit dari depan rumah.
Selesai urusan, setelah disalatkan, Rasulullah keluar. Di situ sahabat bertanya, kami melihat engkau terinjit-injit, mencingklet-cingklet waktu engkau masuk ke rumah, padahal enggak ada orang. Sahabat kan minggir supaya Rasulullah bisa masuk, tapi Rasulullah jalan ke sana sekali, sini sekali. Kata Rasulullah, kalian tidak bisa melihat, aku melihat malaikat memenuhi rumahnya, sehingga Rasulullah enggak bisa terobos malaikat. Nanti kalau kita meninggal, banyak juga orang menginjek-injek karena terlalu banyak paku di depan rumah kita. Bisa jadi injek-injek sih, kan gara-gara malaikat itu kadang-kadang. Tapi begitulah keadaan Rasulullah. Makanya seandainya Rasulullah mengabarkan ke kita, itu kamu didampingi malaikat, Rasulullah bisa lihat syaitan. Ada seorang makan, lupa baca bismillah, begitu nampak Nabi teringat bismillahi awalahu wa akhirahu. Rasulullah tersenyum. Orang ini berkata, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tadi kulihat syaitan makan bersamamu, memakan makananmu gara-gara tidak membaca bismillah. Ketika engkau membaca bismillah awalahu wa akhirahu, syaitan itu terbang, dan aku tersenyum melihat keadaan itu. Rasulullah bisa lihat. Makanya kita kena enggak lihatlah diuji iman. Maka langkah kita ini Pak, pergi kemanapun yang baik-baik, umrah, haji, itu ditemani oleh malaikat. Tapi Ustaz, cukup enggak malaikat? Malaikat lebih banyak jumlahnya daripada kita. Jadi jangan fikir kita lebih banyak dari malaikat. Kita ini terlalu sedikit. Jumlah malaikat itu, sekali salat di Baitul Ma'mur 70.000 malaikat, kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. 70.000 malaikat sekali salat, dan 70.000 itu ketika salat berikutnya enggak ada lagi. Yang datang 70.000 berikutnya terus sampai kiamat. Yang 70.000 pertama enggak pernah kembali ke situ, yang datang 70.000 berikutnya, 70.000 berikutnya. Man pada umrah man malaikat kalau sudah begitu ceritanya. Jadi jangan kira kok malaikat, kawan-kawan tanya Wasabi, tanya yang tentara enggak cukup, polisi enggak cukup, Satpol PP apalagi, kita yang capek. Tapi itu tidak berat bagi Allah untuk membuat keadaan seperti penjagaan malaikat. Makanya kalau jalan ke baik didampingi malaikat, jalan yang haram didampingi oleh syaitan. Kata Rasulullah dalam hadis itu, kalau seandainya seseorang keluar dari rumah menuju ke tempat haram, mau ke kedai kopi kan baik nampaknya, mubah. Tapi begitu niatnya untuk main game judi online, itu berarti ada niat buruk di situ, maka terangkatlah bendera syaitan, kata Rasulullah. Lalu syaitan mengiringi orang itu, terus dikibarkan bendera syaitan, diberi semangat sampai balik ke rumahnya. Makanya kenapa dengar orang dalam kedai kopi, kenapa orang di kedai kopi yang bicara haram, yang merencanakan haram, yang main judi macam-macam, itu enggak dengar. Karena syaitan mengibarkan bendera, memberi semangat terus, kata syaitan. Begitu diberi semangat. Yang dengar itu kan biasanya di tempat-tempat yang menimbulkan pahala, tempat pengajian, dia dengar, apalagi yang dibintik-bintik dia dengar, dah gabut di talk mix kata baru terjaga lagi. Kemudian itu, tapi biasa begitu, memang tipu daya syaitan. Dan kita bukan bermaksudnya tertipu langsung, enggak, memang dibuat sama syaitan, jangan terdengar, tidurlah, begitu memang itu biasa, Pak. Makanya tidak mengapa yang dengar juga nak tipu. Ini perlu kita tahu, langkah kita semua berdosa, diberi semangat oleh syaitan ketika menuju ke tempat-tempat yang haram. Jadi begitu kuat hubungan antara langkah kaki dengan pahala dan dosa. Makanya janganlah seseorang merencanakan berjalan ke tempat yang haram. Sungguh sayang, ada orang kerja di tempat yang haram, tiap hari dia keluar dari rumahnya jam 6:30, tiap syaitan mengiringinya, kerja di tempat riba, kerja mengkreditkan uang dengan bentuk pinjaman, tiap hari keluar 6:30, fingerprint itu setiap hari dicatat dosa oleh Allah kaki-kakinya, karena dia memajukan yang haram. Maka hati-hati ketika berjalan, kemanakah kita berjalan. Tapi kita ini Pak, para suami yang mencari nafkah di tempat yang halal,
Masya Allah, setiap langkah berpahala, pulang setiap makanan satu suapnya berpahala ketika dimakan oleh anak dan isteri kita. Satu suap, bukan satu piring, satu suap berpahala. Makanya isteri suruh makan banyak-banyak biar kita banyak pahalanya. Kita sambung di pertemuan yang akan datang. Ini baru 2 adab yang terbahas. Semoga yang hadir Allah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.